Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Dan memang bersyukur ini adalah salah satu maqasid atau salah satu tujuan utama dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dari tadi bertubi-tubi membawa acara, ketua yayasan, ketua PKBM mengajak kita untuk mensyukuri nikmat Allah atas kita semuanya. Selain nikmat hidayah, nikmat sunnah, juga nikmat kita diberikan kesempatan untuk bisa mengajar di sini, mengembangkan lembaga kita secara bersama-sama. Dari embrionya yang masih sangat kecil, saya ingat dulu Ibnu Katsir itu ya belajarnya di gazebo ya Ustaz ya. Bermula dari seperti itu, mungkin saya tidak bergabung dari awal. Kalau Ustaz Sarudin menyebutkan dirintis tahun 2017 ya, saya baru masuk 2 tahun setelahnya. Tapi insyaallah kita tetap terhitung sebagai perintis insyaallah, karena lembaga pendidikan itu 5 tahun pertamanya, bahkan 10 tahun pertamanya itu masih dalam masa perintisan. Maka insyaallah kita semuanya yang hadir di sini termasuk dalam perintis dan juga mendapatkan pahala perintisan, atau yang disebut juga sebagai pahala sunnah hasanah, yang menciptakan sebuah sunnah yang baik yang insyaallah akan memberikan pahala jariah untuk kita, yang akan terus mengalirkan pahalanya ke pundi-pundi pahala kita, meskipun barangkali jasad kita sudah berkalang tanah suatu saat nanti. Maka insyaallah mereka yang terlibat dalam perintisan sudah akan merasa bahwasanya inilah proyek seumur hidupnya. Mungkin sebagian kita sudah sampai pada level seperti itu. Artinya inilah amal usaha yang insyaallah bisa dijadikan salah satu amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lembaga ini masih terus akan berkembang. Kalau kita tidak terlibat pada perintisan lembaganya dari awal, pendirian yayasannya, pendirian PKBM-nya, maka kita sedang membuka SMP, maka yang terlibat dalam pendirian SMP maka dia juga menjadi perintis di situ. Kalau kita punya ma'had Al-Quran, maka yang ikut merintis di situ maka dia akan mendapatkan pahala jariah ini juga. Terus nanti barangkali akan berkembang menjadi SMA. Siapa tahu juga kita akan nanti punya sekolah tinggi ya Pak Haji ya, atau universitas bisa jadi. Kita tidak tahu pintu kebaikan apa yang Allah akan bukakan untuk kita semuanya. Tapi apapun peran kita, apakah kita ikut merintis yayasan atau PKBM-nya dari awal, atau kita baru terlibat pada perintisan cabang-cabangnya, maka insyaallah itu adalah amalan-amalan yang bisa kita jadikan andalan di akhirat kelak. Dan alangkah butuhnya kita pada bekal akhirat sebanyak mungkin selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Maka alhamdulillah ya sekarang kita sudah bisa melihat ada gedung-gedung yang semakin baik dengan jumlahnya yang semakin banyak. Padahal katanya ya, kalau sebuah yayasan yang umurnya baru 5 tahun, di bawah 10 tahun, itu kalau di Jakarta masih jarang-jarang yang punya gedung sendiri. Betul begitu para ustadzah dan para asatidzah dan ustadzah? Masih banyak yang belum punya gedung sendiri ya. Kita alhamdulillah punya itu ya, meskipun masih ada banyak kekurangan di sana sini. Kalau tadi saya ditanya berapa kali berkunjung ke Ibnu Katsir,
Kok saya mengatakan tidak terhitung lagi, padahal mungkin ustaz-ustaz yang baru mungkin baru pertama kali ini ketemu dengan saya ya. Insya Allah tidak ada yang salah di situ ya. Dalam arti ya memang saya sendiri nggak tahu, nggak bisa menghitung sudah berapa kali gitu. Karena biasanya kalau ada kunjungan ke Jakarta, kalau tidak padat sekali, insya Allah berusaha untuk berkunjung ke sini ya, menengok ya, dan idealnya tentunya pembina bisa lebih aktif ya. Idealnya juga pembinanya kalau bisa di tengah-tengah Cilangkap sini, sehingga bisa lebih intensif untuk mengontrol dan membina ya. Tapi kami karena kondisi dan keadaan belum bisa melakukan tugas sebagus itu ya, mohon dimaafkan. Dan kita berusaha dalam kunjungan-kunjungan seperti ini untuk bertatap muka, ketemu dengan para ustadzah dan ustadzat yang mereka semuanya sekarang adalah ujung tombak ya, pendidikan di Yayasan Sahabat Sunnah dan PKBM Ibnu Katsir. Maka ahlan wa sahlan, selamat bergabung di lembaga pendidikan ini. Kita semuanya bertanggung jawab untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Dan kalau lembaga pendidikan ini suatu saat berkembang menjadi lembaga yang kuat, yang membuahkan hasil yang baik untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, maka insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita semuanya. Jadi semakin lembaga ini kuat, semakin lembaga ini kokoh, semakin lembaga ini bisa menghasilkan buah yang manis dalam pendidikan Islam untuk waktu yang semakin lama, maka akan semakin besar pahala yang kita bisa dapatkan. Maka kita semuanya bertanggung jawab agar jangan sampai lembaga ini mati suri. Jangan sampai sekolah-sekolah yang sudah kita dirikan ini hanya berumur belasan tahun saja, tidak sampai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Kita punya inspirasi banyak ya, seperti Al-Azhar, kemudian pesantren-pesantren di Indonesia yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, kita bisa mengambil teladan dari lembaga-lembaga yang sudah berdiri dan berkembang sebelum kita, dan kita bisa bayangkan betapa besar pahala yang sekarang mengalir kepada para pendirinya, juga mereka yang terlibat dalam pengembangan lembaga tersebut, sehingga menjadi lembaga yang kuat, solid, dan terus berkembang untuk waktu yang sangat panjang. Jadi kita semuanya bertanggung jawab untuk mengembangkan lembaga kita ini bersama. Dan kalau misalnya sekarang Ibnu Katsir dan Sahabat Sunnah mungkin masih kurang dalam memberikan kesejahteraan, kami pesankan kepada para pengurus yayasan untuk serius menggarap hal ini. Jadi ada sebagian lembaga yang lembaganya sudah besar tapi gurunya tidak sejahtera, ini yang salah besar. Tapi kalau lembaga kita masih kecil, kita masih sedang berkembang, kita masih belum punya aset yang banyak, kita masih belum bisa mengelola banyak sumber daya, tapi karyawan, guru-guru, mereka tahu bahwasanya kita punya komitmen ke sana. Artinya sekarang sama-sama kita capek dahulu, sama-sama kita berjuang bersama. Tapi nanti kalau sudah berkembang, maka mereka tidak dilupakan. Maka insya Allah mereka akan ikut sabar bersama kita, capek bersama kita, dan ketika nanti kita berkembang bersama, maju bersama, maka insya Allah tidak hanya pahala di akhirat yang bisa kita janjikan kepada mereka, tapi kita juga bisa mengangkat kesejahteraan mereka, sehingga mereka juga bisa bahagia bersama para keluarga mereka juga. Para hadirin, para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah konsep yang menarik dan penting yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu konsep yang beliau sebut sebagai al-ubudiyah al-mutlaqah, penghambaan yang mutlak, atau beliau kadang menyebutnya sebagai konsep al-abdul mutlaq, konsep hamba yang bebas merdeka.
Yang beliau maksud dengan konsep ini adalah bahwasanya seorang hamba Allah itu harus bebas merdeka, dalam arti tidak boleh terikat dan fanatik dengan satu amalan tertentu. Tapi dia harus berusaha untuk sebisa mungkin, sebanyak mungkin menggabungkan pintu-pintu amalan yang mungkin untuk dia buka. Jadi dia menggabungkan antara ketaatan-ketaatan berupa amalan hati, berupa ucapan lisan, berupa gerakan anggota tubuh, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang sifatnya ketaatan individu maupun yang sifatnya adalah ibadah sosial. Dia berusaha untuk menggabungkan semua itu. Meskipun nanti dia akan memilih beberapa amalan yang akan menjadi amalan andalan dia, tapi dia tidak menutup diri. Karena kita tahu masing-masing orang akan dipanggil dari salah satu pintu surga yang 8, dan pintu surga ini adalah sesuai dengan amalan andalan yang dia miliki. Jadi meskipun dia nanti akan dipanggil dari salah satu amalan andalan, dari salah satu pintu surga, tergantung pada amalan andalannya, tapi dia berusaha untuk menggabungkan sebanyak mungkin amalan yang bisa dia lakukan. Maka kalau orang sedang berbicara tentang ilmu, dia tidak ketinggalan dari ilmu. Kalau tidak menjadi ulama, maka dia menjadi penuntut ilmu, atau dia menjadi guru. Di situ mungkin kita terlalu berat ya untuk menyebut diri kita sebagai para ulama, tapi mungkin kita adalah penuntut ilmu yang sekaligus juga menjadi guru yang mengajarkan ilmu. Karena level ulama itu sangat tinggi dan sangat berat untuk kita gapai. Tapi kita tidak ketinggalan dari ibadah yang terkait dengan ilmu, baik dengan menuntutnya, mengajarkannya, atau menjadi ulamanya. Ketika orang-orang membicarakan tentang sedekah, maka dia juga ada di situ. Meskipun barangkali sedekahnya tidak sama dengan sedekahnya para konglomerat, tidak sama dengan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, yang merupakan orang-orang kaya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Tapi dia ikut di situ dengan kemampuan yang dia miliki, dengan sedikit harta yang masih dia sisakan dari apa yang dia nafkahkan untuk keluarganya. Ketika orang-orang berbicara tentang ibadah sosial, maka dia juga tidak lepas dari ibadah itu. Nama dia ada di sana. Dia juga ikut hadir dalam silaturahim, dalam birrul walidain, dalam sambatan. Antum tahu sambatan? Gotong royong ya kalau kertas Pak Haji. Tahu ya sambatan ya, kalau di Lumajang mungkin sama ya, istilahnya gotong royong ya. Kalau di hari Ahad orang libur ya, ada salah satu tetangga kita yang memiliki kebutuhan untuk dibantu perbaikan rumahnya, maka dia akan dibantu oleh tetangga-tetangga kita juga hadir di situ. Intinya adalah seorang muslim itu tidak membatasi diri dengan satu macam ibadah saja. Dia berusaha untuk menggabungkan sebanyak mungkin. Dia terlibat dalam berbagai ibadah itu. Bahkan ketika orang-orang berbicara juga tentang i'tikaf, ya, tentang para abid, ya, ada istilah alim, ada istilah abid. Alim adalah para ulama, abid adalah orang yang lebih fokus pada ibadah-ibadah individu seperti i'tikaf, sholat malam ya. Ketika orang-orang berbicara tentang ibadah-ibadah individu seperti ini, maka dia juga hadir di sana. Dia punya kontribusi dalam puasa sunnah, dia punya kontribusi dalam qiyamul lail, dia menjaga sholat sunnah nafilahnya. Maka dia berusaha untuk menggabungkan sebanyak mungkin ibadah yang bisa dia lakukan, tidak fanatik dengan satu amalan saja. Ada sebagian orang yang kalau sedekah itu bentuknya harus membangun masjid, sehingga ketika ditawari, wahai donatur yang terhormat, ini di daerah kita masjid sudah tercukupi,
kebutuhan kita adalah kebutuhan ruang kelas atau sekolah atau kutab atau rumah Al-Quran. Sebagian orang mengatakan, enggak, saya maunya masjid saja yang keutamaannya sudah jelas. Nah, ini adalah salah satu praktik yang salah terkait dengan konsep al-abdul mutlaq atau al-ubudiyah al-mutlaqah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Mestinya kalau kita mengikuti konsep ini, maka kita akan lihat mana yang paling maslahat di Cilangkap. Amalan apa yang paling relevan dengan umat Islam di Jakarta atau di Jakarta Timur atau di Cilangkap atau di Cipayung, kita lihat untuk kemudian kita memilih mana yang paling maslahat. Kita semuanya tahu bahwasanya zikir la ilaha illallah atau membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Tapi kadang-kadang yang kalah utama menjadi lebih utama pada kondisi tertentu. La ilaha illallah atau tahlil, ya, membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama dari sisi jenis. Tapi saat azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhirnya, maka kata para ulama, zikir terbaik dalam posisi itu, dalam kondisi itu adalah mengikuti bacaan muadzin. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun Allahu Akbar kalah utama daripada la ilaha illallah. Zikir biasa ini kalah daripada membaca Al-Quran. Tapi di kondisi itu, di posisi itu, yang terbaik adalah kita mengikuti bacaan muadzin. Juga bacaan muadzin ketika iqamatus shalah. Populer di kalangan kita biasanya mengikuti bacaan muadzin saat azan. Tapi saat iqamah, siapa yang kepikiran untuk juga mengikuti bacaan muadzin? Nah, ini adalah salah satu sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan, karena para fuqaha menjelaskan bahwasanya mengikuti bacaan muadzin itu disunnahkan saat azan dan saat iqamah juga. Maka kalau kita memahami konsep dari Ibnu Qayyim ini, mungkin kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, ya. Pilihan untuk barangkali membangun pesantren atau membuat boarding school. Kita meyakini barangkali ilmu kita lebih relevan dengan lembaga pendidikan seperti itu. Atau kita lebih nyaman untuk mengajar di tempat-tempat seperti itu. Tapi masalahnya, apakah itu relevan dengan kebutuhan di Cilangkap, di Cijantung dan sekitarnya? Sementara kita sudah pernah mencoba, misalnya, oh ternyata untuk boarding school belum diminati. Boarding school sudah di cover oleh mungkin pesantren-pesantren di Bogor, atau sekarang bergeser ke Purwakarta atau ke Subang, yang dari Jabodetabek masih sangat dekat, dan para wali murid kalau ingin menyantrikan anaknya, maka mereka lebih cenderung ke tempat-tempat itu daripada di tengah-tengah Jakarta yang begitu padat. Untuk pengembangannya barangkali juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Maka di sini kita harus realistis. Kita melihat, benarkah bahwasanya lembaga pendidikan berupa pesantren atau boarding school adalah yang paling tepat untuk kita di sini? Nah, kalau ternyata kebutuhan masyarakat justru malah kita temukan bahwasanya, oh mereka untuk pesantren sudah tercover di daerah Bogor, sudah banyak, sudah menjamur di sana. Yang lebih mereka butuhkan adalah full day, misalnya yang full day school. Mereka tetap harus kembali ke keluarganya di malam hari, tapi mereka bisa fokus belajar dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 7 sampai jam 4 misalnya. Nah, kalau itu adalah yang paling dibutuhkan di daerah kita, maka berdasarkan konsep al-ubudiyah al-mutlaqah atau al-abdul mutlaq, maka kita bisa mengatakan, oh iya, saya punya idealisme ABC, tapi yang paling dibutuhkan adalah ini. Yang paling relevan dengan saya adalah membangun sekolah, ya, yang tidak harus boarding school, tidak harus pesantren. Nah, kita jangan terikat dengan salah satu pilihan saja. Kita bisa menganggap ini adalah yang paling dibutuhkan masyarakat, maka insya Allah ini yang paling berpotensi untuk memberikan pahala lebih besar untuk kita semuanya. Nah, ini adalah sebuah konsep penting yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
dan saya harapkan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk para asatidzah dan ustadzat sekalian, dan ini insyaallah bisa kita terapkan, prinsip ini bisa kita terapkan dalam berbagai sendi kehidupan kita. Baik para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita belum menentukan pilihan, saat kita belum memilih untuk menjadi seorang guru atau pendidik, saat kita belum memilih untuk menjadi karyawan atau guru di lembaga-lembaga yang ada di bawah yayasan Sahabat Sunnah. Sahabat Sunnah atau Cahaya Sunnah? Alhamdulillah nggak salah ya. Kalau salah parah ini pembinanya, salah menyebut nama yayasan. Ya mohon maaf karena saya membina beberapa yayasan yang lain juga ya. Jadi ada salah satu yang namanya Cahaya Sunnah. Alhamdulillah kalau yang di Cilangkap namanya Sahabat Sunnah. Jadi saat kita belum menentukan pilihan, maka kita belum terikat dengan profesi kita, kita belum terikat dengan yayasan atau PKBM kita. Tapi saat kemudian kita sudah menentukan pilihan, saya memilih untuk menjadi guru atau pendidik, dan menjadi guru atau pendidik itu adalah di lembaga-lembaga yang ada di bawah Yayasan Sahabat Sunnah, maka di sini kita sudah terikat dengan peraturan yayasan atau PKBM atau sekolah yang kita mengajar di situ. Di sini berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Umat Islam itu ya harus menepati syarat-syarat yang sudah mereka sepakati. Jadi kalau kita dulu belum memilih untuk masuk ke sini, kita bisa bebas. Masuk boleh, nggak masuk juga boleh. Opsi itu ada. Kita nggak wajib untuk datang ke sini, kita nggak wajib untuk bergabung di sini, karena opsi untuk berjuang juga banyak. Ada banyak lembaga di luar sana yang juga turut berkontribusi, turut menyumbang dalam pendidikan generasi muda Islam. Jadi kita tidak wajib untuk bergabung di sini atau memilih lembaga ini sebagai tempat kita untuk berjuang. Tapi ketika kita sudah masuk di sini, maka berlaku pada kita aturan ini, al-muslimuna ala syurutihim, atau hadis ini yang menjelaskan bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk mentaati persyaratan-persyaratan atau aturan-aturan yang sudah mengikat mereka. Maka kalau kita di saat mendaftar di lembaga ini, kita pernah teken kontrak, kita pernah menyepakati syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh pengurus yayasan, maka kita punya kewajiban untuk komitmen dengan syarat-syarat tersebut. Kecuali kalau syaratnya adalah syarat yang batil, yang menyelisihi Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka kita bisa diskusi dengan orang-orang di yayasan. Apakah itu memang benar-benar menyelisih atau dia merupakan hal-hal yang tidak diatur dan diikat secara ketat oleh ajaran agama Islam, dan urusannya diserahkan kepada umat Islam di antara sesama mereka. Kemudian ketika kita sudah memilih untuk menjadi guru atau pendidik, kita diwajibkan untuk tekun, menekuni, dan profesional dalam bidang yang sudah kita pilih itu. Dalam hadis sahih yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian membunuh dengan baik. Jadi dalam jihad, ketika seorang muslim sudah terjun dalam jihad, maka ketika membunuh dia tidak boleh membunuh serampangan.
tidak boleh membunuh dengan sembarangan, tidak boleh ada yang namanya muthlah, ya, penyiksaan saat membunuh. Harus membunuh dengan cara yang paling cepat untuk bisa menghilangkan ruh musuh. Karena dalam jihad kita boleh untuk menghilangkan nyawa musuh, seperti yang dahulu dilakukan oleh para pahlawan kita ketika mereka melawan penjajah di negeri kita ini. Mereka boleh untuk membunuh, dan itu dianggap sebagai kepahlawanan, dianggap sebagai aksi yang heroik. Dan dalam Islam, dalam kacamata Islam itu juga adalah jihad yang syar'i. Kalau mati orangnya akan menjadi syahid. Demikian juga saat kita menyembelih, kita harus menyembelih dengan baik. Kata beliau, hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya sebelum menyembelih dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Nah, ini kalau urusan menyembelih binatang saja harus tekun, harus profesional, ya, tidak boleh ngawur dan serampangan. Maka dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikan dan dakwah, dalam mengelola sebuah sekolah atau PKBM, maka kita dituntut untuk berbuat baik juga, untuk ihsan juga. Nah, kata ihsan ini bisa kita bahasakan dalam terjemahan bebas sebagai profesional, ya. Kita harus perhatian dengan tugas kita ini. Kita harus disiplin dalam menjalankannya, disiplin dalam mengajar, ya, menjalankan tugas mengajar kita sesuai dengan RPS, ya Ustaz, ya, namanya RPS juga kalau di sekolah. Apa namanya? RPP ya, RPP ya. Kalau di kami namanya RPS ya. Kalau sudah disepakati seperti itu, ini kurikulumnya, ini pembagiannya ya. Setiap jam pelajaran yang dibahas adalah poin A atau poin B, maka kita komitmen dengan apa yang sudah diatur di situ. Bahkan saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya guru itu enggak boleh ngelantur ke sana kemari, meskipun barangkali itu yang disukai oleh murid-muridnya. Murid-murid biasanya kalau dikasih tugas yang berat mereka lari, ya. Maunya, Ustaz, cerita saja Ustaz, gitu. Ada cerita apa, ada berita apa yang ringan-ringan. Sama kami dulu kalau waktu santri juga sama seperti itu, Bu. Jadi kalau gurunya bawa tugas banyak, kita coba mengalihkan perhatian ustaz, ya. Kita minta beliau untuk udah cerita saja, ada cerita apa, ada cerita baru apa. Bahkan sebagian suka iseng, ya, ceritanya minta cerita horor tentang kamar-kamar yang serem di pondok itu dulu. Ada sebagian kawan kita yang seperti itu. Nah, itu yang disukai oleh murid-murid. Tapi kalau kita mengikuti selera mereka, maka kurikulum bisa menjadi kacau, ya. Kata beliau, tidak boleh yang seperti itu, ya. Yang kecuali mungkin yang bil ma'ruf, yang ringan, hanya sekedar untuk ice breaking, ya, istilahnya untuk memecah ketegangan, ya. Anak-anak sedang kurang semangat, maka kita ajak mereka untuk ice breaking sebentar, maka itu tidak masalah, ya. Tapi kalau sampai berlarut-larut, ya, kita berbicara tentang hal-hal di luar apa yang menjadi pembahasan utama yang sudah ditentukan, maka ini disebut sebagai bagian dari khianat, sebagai khianat seperti itu. Kita bisa diskusi dengan orang. Baik, kemudian poin yang ketiga, ya, barangkali tadi sudah 2 poin, ya, mungkin saya tambah dengan 2 poin yang terakhir, ya, sebagai sebagai pemantik diskusi saja, ya, karena kita ingin lebih santai, ya, kita ingin nanti bisa sharing, ya, bersama-sama dengan para asatidzah dan ustadzat. Ya, poin yang kedua adalah sebuah riwayat. Kalau ini cerita, Bu, ya. Ini cerita yang boleh, insya Allah nggak melanggar aturan yayasan, insya Allah, ya. Jadi ini sebuah kisah yang inspiratif, yang bermanfaat untuk setiap guru dan pendidik. Jadi ada seorang tokoh ulama Islam dari abad ketiga Hijriyah, namanya Hamdun bin Ahmad Al-Qassar. Hamdun bin Ahmad Al-Qassar ini wafat pada tahun 271 Hijriyah. Maka beliau terhitung sebagai ulama abad ketiga Hijriyah. Beliau ditanya,
ma balu kalami salaf anfa' min kalamina. Wahai Hamdun, kenapa ucapan generasi salaf lebih bermanfaat daripada ucapan kita-kita orang-orang belakangan? Maka beliau mengatakan, li'annahum takallamu li'izzil Islam, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa li'annahum takallamu li'izzil Islam wa sa'adatin nufus wa ridhar rahman. Karena mereka itu berbicara untuk kejayaan Islam. Niat mereka adalah kejayaan Islam. Kemudian ditambahkan dengan kebahagiaan hati, dan juga untuk mencari ridha Allah yang Maha Penyayang. Wa nahnu natakallam li'izzin nafs wa talabid dunya wa ridha al-khalq. Adapun kita, maka kita berbicara untuk kejayaan diri kita sendiri. Sebagian kita saat berbicara maka yang dicari adalah pujian untuk dirinya sendiri. Bagaimana namanya terangkat, bagaimana dia menjadi ustadz atau guru yang populer. Sementara generasi salaf dahulu yang menjadi niat mereka, yang menjadi tujuan mereka adalah kejayaan Islam. Jadi bagaimana Islam jaya, bagaimana ilmu sampai kepada anak-anak, bagaimana murid-murid kita bisa mendapatkan hidayah meskipun jalannya tidak harus dari kita. Kalau bisa lewat orang lain, lewat ustaz lain, alhamdulillah. Tidak harus melewati kita, tidak harus kita yang menjadi terkenal. Wa nahnu natakallam li'izzi an-nafs wa talabid dunya. Kemudian ditambah lagi, kita berbicara untuk mencari dunia. Nah, sementara generasi salaf dahulu berbicara untuk mencari kebahagiaan, mencari keselamatan. Ya, persisnya mereka mengatakan talabin najah. Mereka berusaha bagaimana apa yang mereka ucapkan itu menyelamatkan mereka di akhirat. Sementara sebagian kita berbicara untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi atau pamrih dunia. Waridul khalq. Sebagian kita berbicara untuk bisa mendapatkan ridhonya manusia. Bagaimana manusia senang? Yang penting mereka senang, mereka memuji. Sementara generasi salaf itu yang penting bagi mereka adalah ridhar rahman, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah sebuah riwayat dari Hamdun bin Ahmad Al-Qassar yang layak untuk kita renungkan bersama. Kalau kita ingin menjadi pendidik yang berhasil, menjadi pendidik yang ucapan kita bermanfaat untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadi pendidik yang kata-kata kita itu menginspirasi murid-murid kita, membuat mereka tergelitik untuk bisa menjadi orang-orang yang soleh, maka itulah yang kita harus perhatikan. Apa yang kita cari? Apakah kejayaan Islam atau kejayaan diri kita? Apakah kita mencari keselamatan di akhirat atau kita malah mencari keuntungan duniawi? Apakah kita mengejar ridha Allah atau kita justru malah mengejar ridha manusia? Nah, ini adalah dua hal yang kontradiktif, yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa jatuh dalam kelompok yang negatif dari tiga hal yang disebutkan tadi itu. Ya, poin yang keempat yang dengannya saya ingin mengakhiri nasihat ini, ya, sebuah nukilan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama abad ini. Ya, beliau meninggal pada tahun 1421 Hijriah. Jadi kurang lebih 25 tahun yang lalu. Ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah
usaha yang tidak pernah gagal. Pendidikan adalah usaha yang tidak pernah gagal. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mendidik atau mengajar itu dia seperti petani yang menanam benih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan benih itu, menurunkan hujan, kemudian akhirnya benih itu tumbuh, terus berkembang sehingga akhirnya memberikan buah yang manis. Seorang yang pendidik itu tidak terlepas dari 4 kondisi saat dia menyampaikan pengajaran atau pendidikan atau dakwah, maka dia tidak lepas dari 4 kondisi. Yang pertama adalah ketika dia menyampaikan ilmu atau mengajarkan suatu ilmu, muridnya akan langsung mengamalkan apa yang diajarkan tersebut. Jadi muridnya langsung menerima ajaran tersebut kemudian mengamalkannya. Nah, ini tentunya adalah harapan dan cita-cita dari setiap pendidik dan guru. Tapi kadang-kadang hasil yang ideal ini tidak selalu kita temui. Maka kalau kondisi yang pertama ini tidak terwujud, kita masih ada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah mereka terinspirasi tapi tidak langsung mengamalkan. Jadi ketika kita menyampaikan suatu ilmu, mereka mengatakan, Masya Allah, ini keren ini sangat inspiratif. Suatu saat saya akan mengamalkan apa yang Ustazah sampaikan ini. Jadi dia sudah menerima tapi tidak langsung mengamalkannya. Ini juga adalah sesuatu yang akan sangat kita syukuri kalau terjadi. Kemungkinan yang ketiga adalah anak tersebut tidak segera mengamalkan, belum terinspirasi juga, tapi dia tidak semakin menjadi kenakalannya. Katakanlah anak ini adalah anak yang nakal, ya dia memiliki kenakalan yang levelnya sudah, kalau dari 1 sampai 100 levelnya sudah level 80. Maka saat kita menyampaikan dakwah, saat kita menegur anak ini, mendidik anak ini, maka dia juga tidak terinspirasi, dia tidak turun kenakalannya, tapi kenakalannya tidak tambah naik, tidak menjadi 85, tidak menjadi 90, tapi dia berhenti di situ sudah. Ya. Tetap dia pada kenakalannya itu, tapi tidak tambah naik. Kenapa? Karena mendengar nasihat dari ustadz atau ustadzah. Ini pun kata beliau, ini juga adalah sebuah pencapaian yang harus kita syukuri juga. Itu adalah sebuah sukses bagi seorang guru atau pendidik. Dan bahkan kalau kemungkinan yang pertama tidak terwujud, yang kedua tidak terwujud, yang ketiga tidak terwujud, maka masih ada yang terakhir, yaitu menegakkan hujjah atas mereka. Jadi mereka langsung menjadi soleh tidak, mereka terinspirasi tidak, ya mereka turun nakalnya juga tidak, berhenti nakalnya juga tidak. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak yang seperti ini, justru seperti ingin menguji kita, menertawakan kita, ingin memberikan pelajaran kepada kita. Dan justru ketika dia mendengar ternyata nakalannya juga malah naik ke level 85, 95 dan seterusnya. Tapi ini juga kata beliau, ini bukan kegagalan. Karena seorang guru kewajibannya hanyalah menyampaikan saja. Kewajibannya adalah mendidik dan mengajar. Dan kita semuanya paham, ya. Cuma kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kalau tidak diingatkan kita lupa dengan hakikat ini. Kita tahu bahwasanya kita hanya bisa menyampaikan, sedangkan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Seorang dai dan seorang guru adalah seorang dai, jangan lupakan itu. Para ustadzat, para asatidzah, antum dan antunna adalah anda semuanya adalah dai. Dai itu bukan cuma ustadz-ustadz yang di podium, yang khutbah Jumat, ya, yang amar ma'ruf nahi munkar di sana sini. Para ustadz dan ustadzat juga dai. Maka kita sadar bahwasanya kita hanya bisa memberikan hidayatu al-irsyad, ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan petunjuk, dalam arti mengajarkan saja, menyampaikan saja.
Adapun hidayatut taufik, hidayah berupa hidayah hati, hidayah taufik untuk menerima dakwah, untuk menerima teguran, untuk menerima nasihat, ini tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah menyampaikan kemudian ternyata yang pertama, yang kedua, yang ketiga tadi tidak terwujud, maka kita masih punya kemungkinan mendapatkan pencapaian dan keberhasilan pada poin yang keempat, yaitu apa? Menegakkan hujjah. Bahwasanya kita sudah berdakwah, kita sudah menegur, kita tidak mendiamkan anak kita yang jatuh dalam kesalahan. Nah, maka itu sudah dianggap sebagai dakwah yang berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah ketika sebagian umat, ketika salah satu umat di antara mereka mengatakan, kenapa engkau wahai para nabi menasihati orang-orang yang Allah akan menyiksa dan membinasakan mereka? Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang Nabi tahu bahwasanya Allah akan membinasakan mereka, kenapa masih didakwahi juga? Jawabannya adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Ya. Jawaban para nabi adalah ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah sebagai bentuk uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujjah sehingga kami punya jawaban di hadapan Allah. Kalau nanti Allah bertanya, apakah kamu sudah mengajar, kamu sudah tunaikan tugasmu, kamu sudah mendidik, kamu sudah tegur anakmu, kamu sudah larang dia dari kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat, maka kita bisa menjawab, iya ya Allah, saya sudah melakukan itu. Nah, itulah ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun, dan siapa tahu mereka akan menjadi orang-orang yang bisa menerima teguran itu. Nah, jadi menerima adalah bonusnya. Kalau tidak diterima, kita cuma bisa menyampaikan, maka itu sudah dianggap sebagai keberhasilan dan pencapaian dalam agama kita. Walhamdulillah. Baik, para hadirin, para asatidzah dan ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya sebagai oleh-oleh. Ini saya berkunjung menghadiri walimah ya putri Ustazuna Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala, dan acaranya adalah besok ya. Maka hari ini saya ada waktu kosong, tadi sampai di Jakarta jam 6 kira-kira ya. Alhamdulillah siang hari ini bisa bertatap muka ya, bisa anggaplah silaturahim ya dengan para ustazat dan asatidzah sekalian. Ini adalah sebuah kesyukuran yang besar untuk kami ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang bermanfaat, dan ini yang bisa kami sampaikan sebagai oleh-oleh ya pada pertemuan siang hari ini. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Anas Burhanuddin LCMA yang telah menyampaikan pesan dan nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kita tadi bisa merefresh, bisa memperbaharui niat dan standar mengajar kita di sekolah kitab yang tak disebutkan ini. Baik, untuk acara selanjutnya yakni tanya jawab, silahkan kepada para ustadz dan ustazah yang ingin menanyakan langsung perihal Lika-Liku dan yang lainnya terkait pendidikan kita di PKBM Tahfiz Universitas ini, dipersilakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat dan arahan dari Ustaz Anas. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin kami bacakan satu persatu atau satu agak banyak Ustaz. Siapa nih? Yang pertama Ustaz, ini berkaitan dengan interaksi kami sendiri, yaitu terkait saya selaku guru itu terkadang ingin tekun mengajar, ya. Tentu ketika tekun mengajar itu kan kita ada update ilmu, terus belajar. Kan tapi terkadang satu sisi kita ada perasaan masalah keuangan, dan ada beberapa hadis Nabi SAW itu yang seolah-olah kita itu harus betul-betul ikhlas dalam mengajar tanpa mengharapkan dalam tanda petik gaji. Nah, ini bagaimana mengkorelasikan dan agar kita tetap ikhlas dalam mengajar, karena anak pribadi, anak itu ingin mengajar itu hanya sebatas memberikan manfaat pada umat, dan sisi lainnya itu ya untuk mencari penghidupannya itu mungkin dengan cara kita berbisnis di luar. Nah, itu bagaimana Ustaz mengkorelasikan kita dengan tekun mengajar kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi memang menuduh diri sendiri ya tidak ikhlas ini adalah salah satu sisi agama yang memang sangat ditegaskan oleh para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Maka kita dengan mudah mendapati di lingkungan kita ya, di kalangan kawan-kawan kita, teman-teman pengajian itu kadang-kadang ketika mereka ingin umroh atau haji itu banyak yang istilahnya main selonong saja, dalam arti nggak pernah kabar-kabar ya, nggak pernah cerita, nggak pernah ngundang-ngundang, tahu-tahu pulang-pulang sudah gundul gitu. Sementara di tempat lain, di komunitas lain ya, mungkin orang kalau mau umroh saja itu pasti ramai, semua orang tahu gitu. Nah, ini adalah salah satu hasil dakwah ya. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk hati-hati dengan keikhlasan ya. Berusaha untuk menutupi ibadah agar tidak dilihat oleh orang lain. Termasuk juga hati-hati untuk menepis berbagai pamrih duniawi yang menyampuri ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang seperti yang sudah disampaikan tadi, memang ada banyak sekali hadis yang mengingatkan kita untuk menjaga keikhlasan ya, bahwasanya pamrih duniawi itu bisa mengurangi pahala ibadah kita ya. Ini adalah sesuatu yang jelas. Misalnya dalam hadis tentang jihad ya, orang yang berjihad untuk mencari ghanimah ya. Orang yang berjihad dengan tidak mengharapkan apapun, maka tentunya ini adalah orang yang pahalanya lebih besar. Tapi ketika ada orang yang dia berjihad bersama Rasulullah SAW, tapi dia juga punya niat lain, berubah apa, dia ingin mendapatkan ghanimah juga. Ini kata para ulama, yang seperti ini tidak sampai merusak pahalanya. Jadi niat lain ya, keinginan lain yang selain riya ya. Jadi niat lain selain niat menegakkan kalimat Allah atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak sampai level riya. Jadi niatnya adalah untuk bisa mendapatkan gaji atau untuk bisa mendapatkan bagian dari ghanimah. Dia jujur, dia juga ingin cari itu juga, tapi bukan sampai pada tahap riya di mana dia beribadah tapi kemudian
agar dipuji oleh orang lain, atau dikenang sebagai pahlawan, disebut sebagai orang yang pemberani dalam jihad atau yang semacamnya. Itu adalah niat yang membatalkan amalan kita, ya. Adapun menggabungkan niat dengan beberapa niat duniawi seperti ingin mendapatkan gaji atau ingin mendapatkan ghanimah dalam jihad, maka ini tidak sampai merusak niat dalam arti kemudian ibadah kita menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Karena itu tentunya sangat berat. Tapi tentunya adalah satu hal yang adil. Ya, bahwasanya ketika ada orang yang mengajar murni, dia enggak mengharapkan apa-apa. Dia bahkan mungkin dia sudah punya pekerjaan di luar sana, ya. Maka mengajar ini dia jadikan sebagai jalan ihtisab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama dengan orang yang dia juga mengajar ikhlas, ya, tapi masih ada harapan dia ingin mendapatkan penghasilan atau mata pencaharian dari pekerjaan dia ini sebagai orang yang mengajar ini. Tentunya tidak fair juga kalau kita samakan antara keduanya. Keduanya berbeda. Jelas yang pertama lebih afdal, lebih utama, ya. Tapi para ulama, ya, menjelaskan bahwasanya yang kedua juga tidak berdosa, meskipun dia keutamaannya tidak setinggi orang yang pertama tadi itu, ya. Nah, maka para ulama membolehkan, bahkan mereka sepakat, ya, boleh untuk mengambil gaji dari mengajarkan Al-Quran, boleh untuk, ya, mendapatkan gaji, mendapatkan pencaharian dari misalnya dari mencetak Al-Quran, dari membangun masjid, ya, dari mengajar, ya, ini semuanya dibolehkan oleh para ulama dan tidak merusak keikhlasan kita, alhamdulillah, ya. Tapi tentunya di saat yang sama kita meyakini bahwasanya orang yang mengajar, ya, tanpa ada pamrih apa-apa sama sekali, dia menjadikan itu sebagai perjuangan, ya. Maka ini adalah yang lebih utama dan lebih afdal. Nah, sekarang mungkin ada banyak di antara kalian yang tidak bisa mencapai level yang pertama ini. Tapi kita mungkin sebagian besar kita adalah masih masuk dalam kelompok yang kedua ini. Termasuk saya pribadi juga masih seperti itu. Ya, ini adalah sebuah kekurangan, ya, sebuah kekurangan. Tentunya kita sebut kekurangan karena kita tidak lebih baik daripada yang pertama tadi itu, yang murni mengajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa sampai level itu, masya Allah, alhamdulillah, ya. Tapi kalau tidak, maka paling tidak, ya, nah, kita bisa terus memperbaiki diri. Alhamdulillah ini tidak merusak pahala amalan kita. Paling tidak kita saat terpaksa masih ada dalam kondisi seperti itu, paling tidak kita juga masih ada unsur ihtisab, ya, dalam arti jangan sampai semua pembicaraan kita dengan yayasan, dengan sekolah, dengan PKBM itu selalu tentang materi, ya. Jadi semuanya harus diuangkan, semuanya harus dinominalkan, ya. Kalaupun kita belum sampai mencapai level yang disebutkan tadi oleh Ustadz yang bertanya, Ismukal Karim, saya Ustadz siapa? Ustadz Edi, ya. Paling tidak kita masih menyisakan sedikit ruang ihtisab, ya, di mana ada sebagian job, ada sebagian tugas, atau ada sebagian kegiatan pendidikan yang kita berikan tanpa kita berhitung nominal di situ. Misalnya kita di sini sudah dapat gaji, misalnya kita dapat insentif tertentu, ya, tapi ketika suatu saat melihat, ya, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada anak yang perlu kita nasihati, ya, kita lakukan, ya. Bagaimana agar lembaga ini semakin baik, bagaimana anak-anak ditegur, mungkin musyrifnya sedang sibuk misalnya, anaknya terlalu banyak. Nah, kita kadang-kadang mungkin ikut terjun di situ meskipun kita tahu ini nggak dihitung sama yayasan ini. Kan kita kadang-kadang mendapati seperti itu, ya, ada beberapa hal yang ini nggak dihitung, gitu. Artinya kalau kita lakukan itu nggak akan masuk dalam hitungan, tapi kita masih punya ihtisab di situ. Ada beberapa ruang ihtisab yang tetap kita berikan, di mana di situ kita betul-betul lakukan tanpa mengharap nominal apapun dari lembaga yang menaungi kita. Ya, baik, ini semoga ilustrasi ini, ya, bisa memberikan tambahan pemahaman, ya, untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan gak bosan Ustaz ya. Karena ada 3 sebetulnya. Tadi baru 1. Pertanyaannya ada yang mudah nggak Ustaz? Ini sulit kayaknya. Yang kedua tadi ini terkait orang tua. Jadi bagaimana mengatasi ikhtilaf dengan orang tua yang tidak sesuai dengan jalan atau visi misi kita. Beberapa waktu yang lalu itu ada murid itu yang dia sholat zuhur berjamaahnya itu di luar sekolah, Ustaz. Dengan alasan kata ayahnya, kata ibunya, sholatnya harus di masjid, sedangkan di sini tidak ada masjid. Nah itu bagaimana mengatasi atau sikap kita terhadap pendapat tersebut? Ya, Masya Allah ya, kita harus melihat para orang tua ini sebagai mitra kita ya. Jadi mereka bukan musuh kita ya, mereka adalah mitra kita. Mereka itu bukan pesaing kita ya. Kita harus sinergi dengan para orang tua. Nah, tentunya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan para orang tua itu ya. Nah, termasuk di antara yang harus kita bangun dan kembangkan di antara sesama pengurus yayasan atau antara yayasan dengan para ustadzah dan ustadzat, juga antara para asatidzah di antara mereka atau para ustadzah di antara mereka adalah komunikasi yang baik. Ini penting ya. Semakin besar lembaga kita, maka kita semakin membutuhkan pola komunikasi yang baik di antara kita. Jadi jangan ada pembahasan yang dipending ya. Jangan ada yang ditumpuk. Kalau ada masalah segera diurai ya, segera diselesaikan, segera dikomunikasikan. Kadang-kadang kita itu sungkan, segan ya. Mau bicara, mau menegur nggak enak. Akhirnya numpuk permasalahan satu persatu ya. Akhirnya lama-lama tanpa kita sadari ini membesar dan akhirnya menjadi bom waktu ya. Ketika dia meledak, sudah ada banyak hal yang kita tidak bisa selamatkan lagi ya. Padahal kalau kita bisa mengurainya satu persatu ya, setiap ada masalah kita komunikasikan ya, kita bicarakan ya dengan orang yang terkait langsung. Kalau tidak bisa kita menyampaikannya kepada atasannya ya, ada hierarki seperti ini ya, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan itu semuanya satu persatu ya. Nah, demikian juga dengan para wali murid, maka kita perlu ada diskusi dengan mereka. Nah, jadi ketika ada kebijakan yang dibuat oleh lembaga, dalam hal ini PKBM atau yayasan ya, yang harus ditaati oleh para murid dan juga para wali murid. Tapi kemudian mereka, kita katakan mereka punya sudut pandang lain. Nah, maka ini tentunya karena kita sama-sama dulu insya Allah ini kita sudah satu visi kok ya. Dalam arti yang memilih untuk menyekolahkan anak di Ibnu Katsir ini kan pasti sudah melihat dulu kan ini sekolahnya seperti apa sih gitu. Ketika mereka melihat misalnya ustadzatnya ini sebagian besar cadaran seperti ini misalnya, pasti mereka sudah punya bayangan ya. Apalagi nama yayasannya juga adalah Sahabat Sunnah misalnya ya. Jadi insya Allah kita sudah sangat dekat dengan mereka ya. Maka penting untuk memberikan diskusi ya, dan tentunya sebagaimana kita memberikan uzur kepada mereka, nanti kita harapkan juga para wali murid juga bisa memberikan uzur kepada kita. Ini diskusi ya, bukan eyel-eyelan ya. Ya misalnya dalam masalah yang disebutkan tadi ya, ketika kita berbicara tentang sholatnya anak-anak ya. Ya jadi memang untuk anak-anak tentunya ya mereka hukumnya lebih mudah ya. Anak-anak itu jangankan sholat jamaah ya, sholat fardu juga mereka belum wajib. Nah gitu, makanya ketika misalnya saya pernah ditanya juga ini di Bandung di sebuah pesantren yang saya bina juga di sana gitu. Jadi ada protes dari sebagian wali murid ketika anak-anaknya untuk pendidikan ya, biar mereka lebih teratur, nggak ganggu di masjid ya, mereka bisa ikut praktek sholat. Akhirnya mereka sholatnya di kelas mereka sendiri ya, mereka tidak digabungkan dengan sholat di masjid bersama para santri karena mereka ini masih SD gitu. Nah jadi memang keluar alasan seperti itu kan, mereka idealnya mereka sholat di masjid betul gitu.
Tapi untuk anak-anak seperti itu nggak masalah, mereka masih kecil. Untuk melatih, mendidik, ya, mereka belum mukallaf, ya. Mereka belum terkena kewajiban-kewajiban seperti kita sebagai para ustadz, para wali muridnya. Maka kita bisa ajak mereka diskusi. Mereka ini masih belum wajib, ya. Tapi kita sampaikan bahwasanya tentunya sholat yang terbaik adalah di masjid, ya. Bahkan menurut sebagian ulama, ya, sholat jamaah itu adalah di masjid. Meskipun menurut jumhur ulama, ya, sholat jamaah di rumah itu sudah cukup. Ya, sholat jamaah di rumah menurut jumhur ulama itu sudah cukup. Tapi menurut pendapat yang lain yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, karena disebutkan wa an tuqimus shalah haitsu yunada bihinna, ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya, hendaknya sholat jamaah itu ditunaikan di tempat-tempat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid-masjid, ya. Maka ini adalah dasar bagi mereka yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu harus di masjid, ya. Jadi kita bisa sampaikan kepada mereka, ya, dengan bijak, ya, dengan lemah lembut, dalam rangka diskusi, ya. Kita bahkan minta kepada mereka masukan, ya. Masukan, Pak, masukannya seperti apa, kita coba akomodir, gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa sampaikan, ya, bahwasanya untuk pendidikan anak-anak hal seperti ini masih bisa ditolerir, ya. Nah, jadi mohon, ya, di kami aturannya seperti ini, dan ini juga sudah didiskusikan, ya, kami punya dasarnya atau mungkin kami punya fatwanya, ya, nanti bisa kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa berikan jawaban secara tertulis barangkali, ya, sehingga bisa meyakinkan mereka, ya. Sehingga kemudian mereka nanti bisa lebih kooperatif dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, ya. Tapi juga kita jangan antipati, gitu. Kalau seandainya misalnya nanti di sebagian permasalahan kita yang salah, nah, kita tentunya yang harus lebih banyak belajar lagi, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka, jazakumullah khairan. Insyaallah kami akan diskusikan. Nanti kalau misalnya memang harus seperti ini, kami akan ikut, insyaallah seperti itu, ya. Dengan demikian insyaallah komunikasi akan sangat positif, ya, kalau kita lakukan dengan lemah lembut seperti itu. Bahkan kalau suatu saat kita harus keras, misalnya kita harus tegas kepada sebagian wali murid misalnya. Tapi saat kita tegas, kita menyampaikannya dengan lemah lembut, misalnya kita ucapkan jazakallahu khairan, Pak, mohon maaf, Pak, ini kami belum bisa untuk mengizinkan yang seperti ini. Kita tegas, tapi kata-katanya baik, tanpa harus menyerang, ya, tanpa harus ada umpatan, ya. Kita ucapkan jazakallahu khairan, maka mereka akan lebih mudah untuk menerima, insyaallah, ya. Maka pola-pola komunikasi yang baik, ya, dari yayasan ke guru, dari guru ke murid, ya, dari murid ke dari para guru kepada wali murid, ini penting untuk kita perhatikan, ya. Ini kita harus bangun bersama, ya. Kita pilih redaksi yang terbaik dan cara yang terbaik, ya. Tidak cukup yang baik saja, tapi usahakan yang terbaik. Maka insyaallah dengan begitu akan ada banyak masalah yang hilang dengan sendirinya, biidznillah ta'ala. Mungkin ini yang terakhir dari anak. Di setiap sekolah tentunya orang tua itu kan ada yang memang sudah ngaji dan ada yang belum. Ada yang ilmunya terbatas, ada juga mungkin yang melebihi biasanya, gitu. Nah, ini kita sering mengalami keluhan dari anak-anak kita juga. Ketika kita tanya, di rumah belajar nggak? Oh, nggak ada yang ngajarin di rumah. Alasannya mungkin karena mungkin orang tuanya kalau dalam tahfidz misalnya tidak bisa ngaji atau kurang tajwidnya kurang bagus. Sedangkan kan di sekolah kita ada target, Ustaz. Nah, itu bagaimana mengkompromikan, gitu, menggabungkan dua hal tersebut. Itu kan biasa sekolah sekarang. Masya Allah, ini saya harapkan ini diskusinya nggak dua arah, ya. Nanti saya harapkan nanti kalau ada Ustaz Rudi nih, Ustaz, tolong dikomentari dulu, Ustaz, sebelum saya jawab, Ustaz. Tadi dua sering diskusi Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi
Para ustazah juga kalau di 2 poin yang pertama tadi mungkin ada tambahan ya, kami harapkan bisa menambahkan ya, karena ini sifatnya adalah forum terbuka ya. Dan kita ini kadang-kadang ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, kadang-kadang lupa ya. Kita coba ingat-ingat, nggak dapat juga sampai selesai menjawab ya. Maka kalau ada yang luput tolong dibantu untuk diselesaikan ya. Apalagi kalau ustadznya ya baru turun dari bis ini kadang-kadang ada yang terlupakan ya. Baik, untuk yang ketiga tentang apa istilahnya gap ya antara target yang sudah dipasang oleh sekolah ya, kemudian dibandingkan dengan pencapaian atau upaya pendidikan di rumah ya, yang seharusnya kita harapkan mereka bisa murojaah di sana, tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari orang tua mereka di rumah ya, seperti itu Ustaz ya. Ya, jadi yang seperti ini adalah fenomena di mana-mana ya. Jadi Masya Allah, kabar gembira bagi teman-teman yang meniti jalan sunnah itu, alhamdulillah, ketika mereka komitmen dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya detail ya. Orang-orang meremehkannya, tapi kita sangat hati-hati untuk menjalankan prinsip-prinsip itu ya. Kemudian akhirnya itu juga membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang kuat. Ketika kita komitmen untuk taat kepada Allah, kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanat yang kita pegang ya, maka akhirnya buahnya adalah tercipta lembaga-lembaga pendidikan yang kuat ya. Yang akhirnya yang belajar di lembaga kita tidak hanya orang-orang yang sudah sepaham dengan kita. Jadi pesantren-pesantren kita itu juga menjadi tujuan belajar umat Islam secara umum ya. Terutama pesantren-pesantren yang sudah unggul ya, yang sudah menjadi unggulan di Indonesia, yang sudah terakreditasi di luar negeri di mana-mana. Ya, itu menarik untuk dijadikan tempat belajar. Bahkan orang tua yang belum sepemikiran ya, banyak yang mengirimkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan seperti itu ya. Dan demikian juga dengan sekolah-sekolah ya. Di Solo itu dulu pas awal 2000-an ada sebuah sekolah namanya Al-Madinah ya. Dulu tahun 2005, tahun 2006 itu muridnya sudah 2000 saat di sana saat itu. Jadi modelnya full day school ya. Jadi memang mereka membidik kebutuhan tinggi di kota-kota di mana orang tuanya juga bekerja ya. Jadi mereka sangat terbantu kalau anak-anak itu baru pulang jam 4 misalnya, ketika orang tuanya juga pulang kerja ya. Sambil mereka pulang kerja, mereka jemput anak-anak di rumah, di sekolah ya. Nah, itu katanya informasinya ya, sekolahnya sekolah yang ustadzatnya pada cadaran atau jilbab besar ya, tapi yang ibu-ibunya itu yang jemput kadang-kadang pakai rok mini dan sebagainya. Mereka masih kerja di tempat-tempat yang sangat umum ya. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang harus kita syukuri bersama ya. Tapi tentunya ini juga adalah PR untuk kita. Nah, ketika ada anak-anak yang kesulitan untuk mendapatkan dukungan di rumah karena orang tuanya sangat awam ya, mungkin ya bacaan anaknya mungkin lebih bagus daripada bacaan orang tuanya itu ya. Hafalan anaknya kemungkinan besar juga lebih banyak daripada hafalan orang tuanya ya. Maka alangkah baiknya kalau sekolah bisa memberikan perhatian khusus untuk anak-anak seperti ini ya. Jadi ketika ada anak yang muda seperti itu, terutama kalau mereka tidak banyak, maka kita bisa inventarisir ya. Kita bisa catat itu siapa saja, untuk nanti barangkali agar tidak ketinggalan, maka mereka mendapatkan porsi belajar tambahan ya. Misalnya dengan kita buatkan les untuk mereka ya, ketika anak-anak sudah boleh pulang jam 2 atau jam 3 misalnya, mereka karena mereka dikhawatirkan tidak bisa mengejar target ya, mereka tidak mendapatkan dukungan di rumah, maka bisa kita berikan tambahan pelajaran dulu setengah jam atau maksimal 1 jam ya, sehingga mereka bisa mendapatkan ganti ya. Bahkan nggak masalah kalau perlu kita tawarkan ini berbayar misalnya
Karena mereka mendapatkan pelayanan yang lebih, maka mereka juga harus membayar lebih, nggak masalah. Dan mungkin sebagian orang tua akan mengatakan, iya saya siap. Kenapa? Karena mereka biasanya sangat perhatian dengan prestasi anaknya. Pokoknya semua yang terkait dengan pencapaian akademik, prestasi anaknya, terutama hafalan, apalagi itu diwajibkan di sekolah, maka mereka nggak segan-segan untuk membayar. Nah, maka kita bisa tawarkan dulu skema seperti itu. Jadi kita mungkin memberikan tambahan tugas kepada beberapa ustadz atau ustadzah, tapi profesional dong, kita tambah ya. Jadi mereka membayar tambahan, kemudian akhirnya juga membayar tambahannya juga diberikan kepada ustadzah yang diberikan tambahan tugas. Nah, sehingga mereka juga dengan sukarela nanti siap, yo saya dengan senang hati akan mengambil tugas tambahan ini karena mereka ada tambahan yang masuk ya. Nah, ini bisa dicoba seperti itu Ustaz ya. Tapi kemudian juga jangan lupa dengan prinsip saddidu wa qaribu ya. Saddidu wa qaribu ini adalah sebuah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis ya. Jadi kita jangan terpaku pada plan A saja ya. Nah, kita harus punya plan B, bahkan plan C ya, plan D dan seterusnya ya. Saddidu wa qaribu itu artinya kejarlah kesempurnaan dahulu. Tapi kalau tidak bisa, maka dekatilah kesempurnaan itu. Saddidu wa qaribu. Kejarlah kesempurnaan, kalau tidak bisa, dekatilah kesempurnaan itu. Nah, karena di lapangan kita dihadapkan pada kemampuan anak yang berbeda-beda. Kemudian anak ini juga kelebihannya tidak hanya di satu bidang ya. Kadang-kadang anak lemah secara akademik tapi dia punya kelebihan dari sisi apa? Dari sisi motorik ya. Motorik atau psikomotor, Bu? Sama ya? Sama aja. Iya, atau mungkin olahraga, fisik atau seni ya. Maka kita jangan menilai anak-anak dari satu penilaian ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang dia kurang dari sisi tahfidz ya, apalagi karena memang di rumahnya dia tidak mendapatkan dukungan ya, sudah kita kasih les tambahan pun ternyata juga tetap tidak terkejar target juga ya. Maka ini saya harapkan, nggak tahu aturannya sekarang seperti apa ya, tapi kalau saya ditanya solusinya seperti apa Ustadz, saya akan katakan sebaiknya kita lebih fleksibel dalam hal ini ya. Jadi jangan terpacu pada target harus 3 juz misalnya kita pukul rata, karena ya mungkin sebagian anak ya yang lemah tidak bisa mencapai pencapaian seperti itu ya. Nah, maka kalau mereka bisa menggantinya dengan pencapaian dalam bidang lain, dalam bidang seni ya, dalam bidang olahraga, maka kita bisa menilai mereka itu secara komprehensif ya. Tidak hanya dengan satu bidang saja ya. Nah, maka ini tentunya adalah satu hal yang dalam beberapa dekade belakangan sering dijadikan bahan diskusi oleh para pendidik ya. Apakah boleh kita menguji ya semua penghuni hutan misalnya dengan satu standar ya. Siapa yang bisa paling cepat untuk mendaki memanjat suatu pohon misalnya. Ya, padahal di situ ada monyet, pasti dia akan paling cepat ya. Di situ ada kambing yang tidak bisa manjat. Di situ ada sapi yang juga tidak bisa memanjat. Nah, kalau acuannya satu, maka ini akan merepotkan. Maka kita harus lebih fleksibel dalam menilai mereka ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang bidang lain ya, maka tentunya alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan solusi akademik dahulu ya. Dengan apa? Dengan berbagai terobosan, termasuk tadi memberikan pelajaran tambahan untuk mereka meskipun itu harus berbayar ya. Nah, ini pasti para ustadzat yang lebih pakar dalam masalah pendidikan, yang lebih paham tentang kondisi di Ibnu Katsir, saya yakin bisa memberikan komentar tambahan untuk poin yang ketiga ini. Maka silakan kalau ada yang bisa menambahkan, nanti bisa menambahkan. Atau Pak Haji mungkin. Ada
Ustaz Sudirman ini Masya Allah yang termasuk salah satu perintis juga, Masya Allah Ustaz Sudirman. Nah, tambahin dulu Bu, jangan nanya dulu Bu. Ya, Ustazah mau nambah, Ustazah, silakan. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, tadi Ustaz memberikan contoh bagaimana guru-guru asatidz ini memberikan sanksi untuk anak-anak yang nakal gitu ya, anak-anak yang aktif. Lalu secara teknisnya, apakah ada contoh secara nyata gitu, misalkan bagaimana teknisnya, poin-poinnya, misalkan pemanggilan orang tua, terus pembinaan anak-anak yang nakal ini. Terus yang kedua, tadi pembahasan tentang sholat zuhur berjamaah. Sebetulnya wali santri, karena saya juga wali santri, sebagai wali santri insya Allah kita ngikut aja gitu. Kalau sekolah sendiri punya peraturan yang tetap, misalkan, jadi memang yang diwajibkan itu kan dari kelas 4, 5, 6. Jadi anak-anak ikhwan yang memang sudah mumayyiz biasanya, sudah tamyiz. Anak ya, baik. Terkait yang tadi, kalau misalnya ada beberapa wali murid yang mereka siap, setelah kita berikan catatan ini ada katakanlah 10 anak yang kurang mendapatkan dukungan untuk bisa menyelesaikan target di rumah, akhirnya kita tawarkan mereka untuk mendapatkan tambahan pelajaran setelah selesai sekolah, tapi dengan tambahan biaya juga. Katakanlah Ustaz ada 8 orang yang siap untuk memberikan tambahan biaya, tapi yang 2 tidak siap karena memang tidak mampu misalnya. Nah, maka disinilah mungkin peran dari sekolah untuk juga memberikan subsidi silang di situ gitu. Jadi anggaplah anak-anak ini 2 ini kita taruh karena memang kita melihat kondisinya tidak mampu. Ya akhirnya sudah kita tambahkan saja dalam program itu ya. Sehingga meskipun dia tidak membayar ya, tapi dia bisa mendapatkan pelayanan seperti itu sebagai komplimen ya, atau hadiah dari sekolah ya. Mungkin itu bisa dipertimbangkan seperti itu Ustaz gitu. Jadi kita insya Allah dengan cara seperti itu tidak terlalu terbebani. Ya, karena kalau berbeda kalau misalnya yang tidak mampu adalah 6 orang atau 7 orang, tapi ini kan 2 atau 1 orang saja, sehingga kita bisa terapkan subsidi silang di situ ya. Baik, tentang peneguran kepada anak ya, tentunya kita tahu bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang belum mukallaf ya, mereka belum terbebani dengan tugas agama. Paling kalau SD nanti ketika mereka sudah balik, mungkin kelas 5, kelas 6 sebagian sudah balik ya. Tapi yang lain, yang putra biasanya di SD mereka belum balik ya. Maka berarti dengan begitu urusan kita adalah urusan yang mudah ya. Dalam arti kita jangan terlalu terbebani dulu karena mereka ini masih belum mukallaf ya. Jadi kalau masih ada tugas-tugas yang belum mereka lakukan ya, bahkan termasuk sholat jamaah atau bahkan sholat fardunya sendiri mereka masih tinggalkan misalnya, kita jangan lupa bahwasanya kita masih proses mendidik mereka dan mereka belum punya kewajiban itu. Nah, jadi kita bisa lebih fleksibel dengan kalau kita tahu prinsip ini ya.
Sehingga jangan sampai untuk sesuatu yang belum wajib kita malah misalnya memberikan hukuman yang terlalu berat, yang membuat mereka nanti malah antipati dengan sholat itu sendiri, membenci sholat itu sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Maka penting untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya humanis ya, jadi manusiawi ya. Membuat mereka itu nanti beribadah dengan kesadaran mereka sendiri ya. Jadi lebih dengan menggunakan yang disebut sebagai targhib ya, targhib. Jadi memberikan motivasi daripada menghukum ya. Ini ada sebuah konsep yang menarik yang dikembangkan oleh sebagian praktisi pendidikan di pesantren ya. Juga mungkin praktisi di sekolah-sekolah Islam terpadu ya. Jadi sebagian mereka berusaha untuk menjadikan pendidikan itu bahagia ya. Mondok itu bahagia, pesantren itu bahagia ya. Sekolah itu bahagia ya. Konsepnya seperti namanya adalah mengurangi hal yang sifatnya adalah hukuman ya. Tapi lebih kepada penyadaran ya. Penyadaran, nggak masalah kita tegur mereka, kita panggil, kita nasihati. Kalau kita berikan hukuman yang mendidik untuk mereka, bukan hukuman yang membuat mereka trauma ya, seperti hukuman fisik. Apalagi kalau itu nanti juga berpotensi membuat kita repot. Sekarang ini kan guru ini kan susah ya gitu loh. Mau menghukum sedikit diviralkan gitu kan gitu. Akhirnya ya kita malah nggak bisa mendidik anak-anak karena kita harus masuk ke hotel Prodeo beberapa pekan atau beberapa bulan kan gitu. Ya, gimana Bu? Nah itu dia kan gitu. Jadi ya tentunya para asli sudah lebih paham yang seperti itu ya. Jadi kita bisa mungkin lebih mengembangkan pendekatan-pendekatan motivasi ya. Dan ingat kalau mereka masih belum sesuai dengan harapan kita, ingat selagi mereka masih belum baligh maka kita ringan pembahasannya ya. Bahkan yang sudah baligh pun kan kewajiban kita cuma menyampaikan. Jadi yang berhak menghukum mereka ya orang tua mereka sendiri gitu. Sebenarnya para ulama menjelaskan hukuman fisik dari guru kepada murid itu boleh. Dari sisi kacamata Islam ya, dari Islam itu boleh ya. Tapi kalau hukum positif tidak seperti itu, dan sekarang yang tren malah justru kalau kita memberikan hukuman fisik maka akhirnya kita yang nanti nggak bisa ngajar akhirnya gitu. Ya sudah, kita serahkan saja itu kepada orang tua mereka gitu. Tapi kita cukup dengan memberikan nasihat ya, motivasi, termasuk juga menasihati orang tuanya, kita panggil, itu semuanya boleh. Ada satu poin yang penting untuk diperhatikan para asatidzah dan para ustadz sekalian, bahwasanya anak-anak kita itu semuanya sedang berproses. Sebagaimana kita juga masih terus berproses. Kita yang dianggap sudah dewasa, kita yang dianggap mungkin merasa kita sudah di atas hidayah, kita juga masih terus berproses. Anak-anak yang sudah baik, yang kita anggap ini sesuai dengan target kita ketika SD misalnya, nggak menutup kemungkinan mereka tergelincir saat di SMP atau di SMA dan seterusnya. Maka sebaliknya, anak-anak yang masih belum sesuai dengan harapan kita, belum sesuai target, masih kelihatan nakal, ini kok masih banyak dari mereka itu ternyata ketika mereka sudah tamat ya di SMP mereka pecah telur ya, dalam arti mereka berubah 180 derajat. Nggak ada yang mustahil ya. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa gagal, tapi hendaknya kita terus optimis. Mereka masih terus berproses sebagaimana kita juga masih terus berproses. Kita optimis, kita kawal mereka dengan doa, kita selesaikan tugas kita tunaikan tugas mengajar dan mendidik kita. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal kepada Allah. Dan kalau hasilnya masih belum sesuai dengan target kita atau target sekolah, kita tetap kawal mereka dengan doa. Jangan lupa berdoa. Kita ini nggak boleh untuk terlalu mengandalkan kemampuan mengajar kita, kemampuan mendidik kita, kemampuan menulis kita, kemampuan orasi kita, kemampuan pedagogi kita. Jangan andalkan itu semuanya.
Setelah kita ikhtiar dengan baik, maka kita segera tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawal terus anak-anak kita dengan doa. Bahkan mereka yang sudah tamat, buatkan doa-doa yang umum untuk mereka, para asatidzah sekalian ya. Doa-doa yang umum yang bisa menyentuh mereka ya. Sehingga kita masih punya peran untuk pendidikan mereka meskipun mereka sudah tamat dari sekolah kita, dan saat mereka tamat itu mereka belum sesuai dengan target kita ya. Terus kita kawal. Ya, dan yang sudah sesuai target kita harapkan bisa istiqomah di atas kebaikan yang sudah mereka capai ya. Oh, ini tentang yang kedua, tentang ketegasan ya. Jadi ini sebuah tambahan data berarti dari Ustadzah ya. Berarti selain masalah fikih ada masalah komunikasi berarti ya. Selain pembahasan fikih tentang boleh nggak anak-anak sholat di sekolah, ada faktor komunikasi ya. Jadi bahwasanya untuk sosialisasi aturan baru mungkin belum sampai kepada para wali murid ya. Bisa jadi wali murid sekedar tahu aturannya, nanti mereka ngikuti ya. Berarti kan kalau masalahnya seperti itu, yang perlu kita perbaiki adalah komunikasi kita. Yang perlu kita perbaiki adalah sosialisasi kita terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan juga ketegasan kita dalam menjalankan aturan tersebut. Nah, jadi ini perlu kita tambahkan ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan masalah fikih, kadang-kadang masalahnya bukan masalah akidah, tapi masalahnya adalah masalah komunikasi ya. Maka kalau ada faktor itu berarti kita yang harus perbaiki ya. Bagaimana aturan-aturan ini bisa sampai kepada mereka. Dan kalau masalahnya adalah kombinasi di antara keduanya, ya saya insya Allah siap ya kalau misalnya ada beberapa permasalahan yang terkait fikih untuk disampaikan ya. Kita harap nanti website Ibnu Katsir itu juga bisa ada tanya jawab ya, mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga lain, juga bisa menjadi referensi tentang beberapa fatwa para ulama tentang praktek di sekolah misalnya ya. Misalnya yang sering dibahas adalah misalnya boleh nggak kita libur di selain hari Jumat misalnya gitu. Kenapa kita liburnya di hari Minggu, kenapa nggak di hari Jumat misalnya? Atau boleh nggak kita mengakhirkan nih waktu sholat jamaahnya misalnya setengah jam setelah adzan misalnya, nggak langsung sholat, tapi kita selesaikan dulu pendidikan, nanti baru kita undur sampai 1 jam atau setengah jam setelah adzan misalnya. Atau tadi permasalahan tadi, boleh nggak anak-anak sholat di sekolah? Terus boleh nggak sebagian ustadz ikut mengawal misalnya? Nah, kalau misalnya permasalahan ini dibutuhkan untuk menjelaskan kepada para wali murid, atau juga nanti bisa menjadi referensi untuk sekolah-sekolah lain yang bisa belajar dari website Ibnu Katsir ya. Maka insya Allah saya dengan senang hati bisa memberikan jawaban tertulis untuk beberapa masalah fikih yang sering dijadikan pembahasan oleh para wali murid dan para asatidzah di berbagai sekolah Islam. Biidznillah taala, dengan senang hati saya akan ikut berkontribusi insya Allah. Baik, syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Anas Burhanuddin. Baik, Ustaz, masih bisa bertanya, Ustaz? Gue sih mau ada yang bertanya kan? Ada, saya kok merasa berkhianat. Boleh curhat juga boleh Bu, silakan Bu. Iya. Waduh, ada suaminya. Kalau usah pakai mikir. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apa alasan masalah pendengaran? Maaf, sedikit tertarik ketika tadi Ustaz menjelaskan tentang kalau sekolah negeri itu Ustaz usia 14 tahun jadi 40 tahun. Situasi di negeri itu, maksudnya banyak banget sekarang yang pada pakai lipstick. Bagaimana tidak memancing ibu cewek ya Ustaz? Nah ini akhirnya, wah, tadi Ustaz mengatakan kita tidak kasih dulu, hanya kita ke yang lainnya, maka ini bentuk yang salah persepsi itu. Terus yang kedua,
ketika ibu menceramahi anak-anak, ingin membentuk akhlak anak, karena di dalamnya itu kan ada anak-anak banyak agama lain ya Ustaz. Nah ternyata yang terjadi yang nomor 1 tadi kan ada 4 poinnya Ustaz ketika kita ngajar. Target kita bisa mengubah anak. Yang kedua kita bisa menginspirasi mereka, kan itu ya Ustaz ya. Ketiga dan keempat. Nah alhamdulillah yang ke-1 pernah, yang kedua pernah ibu, 4-4-nya pernah. Tapi bikin innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz. Yang ke-1 ini banyaknya yang Nasrani. Apakah ini juga saya bagian hianat dan dosa besar ya Ustaz? Ini mau nangis nih Ustaz. Sampai akhirnya kadang-kadang jahat ibu kadang. Ketika mau nasihatin ketika itu, ibu keluarkan dulu tuh Ustaz. Yang Nasrani ibu keluarkan. Saya mau ngomong sama anak-anak Islam saja, kenapa jadi ranking 1 sampai 5 orang kafir semua? Marah di situ sama anak-anak yang Islamnya supaya ranking 1-5-nya mereka semua. Ya orang-orang yang di semua kan itu kan anak-anak baiknya. Nah terus, nah ini sebab ini karena ibu ngajar di sekolah negeri sampai banyak banget anak-anak ini bahkan saya menjadi inspirasi mereka. Kalimat-kalimat saya itu nasihat-nasihat ibu itu ditulis Ustaz, kata orang tuanya sampai datang ke rumah hanya untuk mengucapkan terima kasih dan peluk ibu, terima kasih ibu sudah menginspirasi dan ibu mengubah anak saya drastis. Anak yang tidak punya tujuan hidup menjadi punya tujuan hidup. Tapi ini orang kafir Ustaz. Nah ini terus bagian itu gimana Ustaz? Apa bagian itu juga dosa? Atau bagaimana sikap ibu? Karena kodarullah itu ngajarin di sekolah negeri. Terima kasih Ustaz yang pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saat saya menyampaikan fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ini beliau adalah salah satu ulama besar di kerajaan Saudi Arabia yang sampai sekarang masih hidup beliau, hafizahullah ta'ala. Jadi konteks fatwa beliau adalah guru yang mengajar tapi menggunakan sebagian atau banyak waktunya untuk pembahasan di luar pendidikan dan pengajaran. Tadi saya contohkan tadi cerita-cerita ya, kisah-kisah yang tentang jin ya, tentang horor dan sebagainya yang tidak terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Adapun kalau tugas utama adalah mengajar mata kuliah tertentu, katakanlah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi dia menyela pelajaran dengan pendidikan ya, nasihat ya. Berapa hal yang harus ditegur langsung sebelum lupa. Nah, maka ini yang saya pahami tidak masuk dalam konteks pembahasan Syekh Shalih Al-Fauzan tadi ya. Karena justru kita sering mendengar bahwasanya guru-guru nggak cukup mengajar saja, mereka juga harus mendidik, kan seperti itu. Justru idealnya seperti itu ya. Tapi tentunya harus proporsional ya. Jangan sampai teguran-teguran atau nasihat-nasihat dan motivasi ini kemudian sampai membuat target pembelajaran juga tidak tercapai ya. Jadi insya Allah kalau masih bil ma'ruf ya, dalam batas yang wajar, apalagi diniatkan sebagai upaya menggabungkan antara pendidikan dan pengajaran agar tidak hanya pengajaran saja, maka insya Allah itu tidak termasuk bentuk khianat yang disebutkan oleh fatwa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tadi ya. Kemudian yang kedua tentang kadang-kadang justru yang melakukan poin nomor 1, yaitu yang segera mengamalkan apa yang menjadi nasihat kita ya. Atau paling tidak yang kedua yang tidak langsung mengamalkan tapi terinspirasi ya. Ternyata mereka adalah orang-orang non muslim ya, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya ya. Karena orang-orang Nasrani atau yang lain ya, orang-orang ahlul kitab atau orang-orang musyrikin ya, ketika mereka berbuat baik ya, maka mereka mendapatkan pahala ya berupa kebaikan di dunia. Jadi mereka tidak punya bagian dari kebahagiaan akhirat, maka ketika mereka berbuat baik maka mereka mendapat imbalannya di dunia ya, berupa mungkin kemudahan rezeki, umur panjang ya, kemudahan urusan dan lain sebagainya, itu mereka akan dapatkan ya. Itu terkait mereka. Adapun kita yang menyampaikan ya, kalau
kemudian membuat orang kafir terinspirasi atau berbuat baik, ya, maka kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita sampaikan, ya. Ya, sama ketika Nabi Muhammad SAW saya menginspirasi Abu Talib, paman beliau, ya. Ya, beliau menginspirasi Abu Talib. Abu Talib akhirnya menjadi sangat terkesan, menjadi sayang sama beliau, meskipun akhirnya beliau tidak masuk Islam, ya. Maka Nabi Muhammad SAW tetap mendapatkan pahala dakwah beliau, ya. Tapi insya Allah pahala itu akan menjadi semakin sempurna, ya, kalau anak-anak itu akhirnya nanti juga masuk Islam, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan pahala dunia dan di akhirat, ya. Maka alangkah baiknya kalau Bu Haji dan juga para guru yang lain tetap mengawal mereka, ya, anak-anak yang terutama yang secara khusus, ya, sudah jelas mereka baik, mereka berprestasi, ya, mereka menerima nasihat-nasihat kita dalam cabang-cabang agama, ya. Kita harapkan suatu saat mereka bisa menerima nasihat kita dalam pokok agama, yaitu untuk bisa masuk Islam, bertauhid. Nah, kita sudah pernah menyampaikan nasihatnya, tinggal kita kawal dengan doa, semoga suatu saat ada di antara mereka yang benar-benar masuk Islam, sehingga pahala pendidikan kita bisa menjadi lebih sempurna lagi, ya. Baik, itu dari saya, Bu. Fadol, ini waktunya terserah Yasin. Kita ada makan siang nggak ini, Ustaz? Ada, Ustaz. Alhamdulillah ada. Ditunda sampai asar, Ustaz. Baik, mungkin terakhir ya, insya Allah, ya. Jadi menurut saya Assalamualaikum baik. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin sambungan dari pertanyaan Ustaz Edi, ya. Jadi terkait nasihat buat istiqomah dalam mengajar. Karena kenapa Ustaz? Jadi karena juga beberapa punya teman yang sebagian dari mereka itu ustaz-ustaz anak juga di rumah gitu. Nah, jadi dari yang saya lihat dari mereka, ketika berkecimpung di dunia pendidikan, mengajar dan sebagainya, itu tidak istiqomah, istilahnya mungkin karena tuntutan hidup. Nah, jadi tahun mengajar, 2 tahun mengajar itu sudah goyang gitu. Nah, jadi akhirnya keluar dari jalur. Nah, jadi dan itu lumayan banyak, ya. Jadi nggak 1-2. Jadi lumayan banyak yang saya lihat dari mereka itu yang tadinya memang mau fokus mengajar saja, tapi akhirnya keluar jalur. Dan saya sendiri kayak khawatir juga mungkin suatu saat mungkin bakal keluar jalur, ya. Tapi semoga tidak. Nah, mungkin nasihatnya Ustaz. Baik, ya, jadi mengajar dan berdakwah itu bukan fardhu ain atas diri kita, ya. Jadi mengajar atau berdakwah itu hukumnya adalah fardhu kifayah untuk umat Islam. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang umum sebagai umat Islam, ya. Berdakwah atau mengajar adalah fardhu kifayah. Tapi dari sudut pandang kita masing-masing, maka hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang wajib malah adalah kita menafkahi keluarga kita. Maka kalau misalnya kita dengan mengajar kita akhirnya nggak bisa menafkahi keluarga kita, karena kita nggak bisa menemukan lembaga pendidikan yang peduli dengan kesejahteraan misalnya, ya. Maka lebih baik kita nggak mengajar, kita fokus pada pekerjaan yang bisa memenuhi nafkah kebutuhan keluarga kita. Itu kalau pilihannya adalah A atau B, ya. Itu pilihannya, ya. Maka kalau meninggalkan mengajar karena pertimbangan itu, maka berarti dia sudah faqih, artinya dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak harus memilih A atau B, ya. Tapi bisa menggabungkan antara A dengan B, ya. Atau lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa mengajar, dengan mengajar kita sudah tercukupi kebutuhan kita, ya. Nanti ini PR-nya yayasan tentunya, ya, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan itu, ya. Nah, maka di yayasan sudah ada komitmen, ada upaya-upaya, ya. Alhamdulillah juga mungkin kita perlu melihat ke
sekolah-sekolah Islam ya mungkin yang ormas tertentu yang mungkin lebih memprihatinkan Ustaz ya gitu. Kita sering mendengar ya guru honorer itu di banyak sekolah itu kehidupan mereka sangat memprihatinkan ya. Tapi ya ini adalah pilihan untuk kita semuanya ya. Kalau saya pribadi ketika saya mengetahui bahwasanya mengajar, berdakwah itu keutamannya sedemikian rupa ya, maka saya pribadi nggak ingin untuk meninggalkan jalan ini ya. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa, kepada murid-murid bahwasanya kita bisa belajar agama ini nikmat yang besar ya. Maka kalau kita bisa bertahan di atas nikmat ini ya untuk belasan tahun, untuk puluhan tahun, nanti 50 tahun yang akan datang kita masih sibuk dengan ilmu, baik dengan belajar atau dengan mengajarkannya, maka itu akan menjadi pilihan saya insyaallah. Itu adalah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri ya. Dan itu jalan yang dahulu dipilih oleh Abu Hanifah, Malik ya, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mereka melihat ini adalah jalan terbaik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mengajar dan berdakwah. Maka mereka tidak mengambil profesi yang lain. Ini yang akhirnya mereka pilih sebagai profesi mereka. Nah, maka kalau kita bisa bertahan pada profesi ini, kita bisa menjaga kemuliaan ini ya. Di saat yang sama kita juga bisa memberikan kecukupan ya untuk nafkah keluarga kita. Maka kata para ulama, al-jama' aula minat tarjih ya. Menggabungkan itu lebih baik daripada mengalahkan salah satunya Ustaz gitu. Nah ini sebagai motivasi saja ya. Tapi tentunya kita harus realistis ya. Kalau misalnya kita dihadapkan pada pilihan A sama B tadi itu, karena memang ternyata lembaga tempat kita mengajar tidak memikirkan kesejahteraan kita sama sekali ya. Nah, maka mau nggak mau kita harus mengambil pilihan yang realistis, yaitu mendahulukan yang fardu ain atas diri kita dan meninggalkan yang fardu kifayah, karena insya Allah di luar sana masih ada orang-orang yang akan tetap mengajar dan berdakwah meskipun kita tidak mengajar dan berdakwah ya. Tapi sekali lagi kalau bisa digabungkan maka menggabungkan lebih baik daripada mengalahkan salah satunya ya. Ini terakhir, the real last ya. Baik. Yang kedua ini terkait internal sekolah kita yang ana rasa ini dari dulu kayaknya PR ini nggak selesai. Jadi terkait sholat zuhur atau berjamaah. Nah jadi untuk sholat zuhur berjamaah ini kita bisa dibilang itu belum tertib, belum teratur dari mendisiplinkan siswa di bawah itu nggak teratur, malah lari-larian, malah kayak kejar-kejaran, jaga gerbang dan sebagainya, sampai Allah Akbar itu baru tertib. Itu juga masih ada beberapa detik sampai rukun itu baru tertib. Nah jadi beberapa kali diskusi dengan ustaz-ustaz yang ada di sini itu, mereka juga men-sharing bahwasanya di sekolah-sekolah lain juga hampir-hampir sama kayak gini katanya. Tapi apa itu benar ya? Jadi kayak nggak ada solusi atau nggak ada cara untuk menertibkan mereka, karena mungkin kalau misalkan memakai cara fisik ya itu ampuh yang merasakan dulunya pas anak kecil gitu. Tapi ini nggak bisa pakai fisik ya, beberapa itu tadi. Tapi apakah memang nggak ada cara selain fisik atau bisa gitu kan? Cara makan bisa gitu. Iya. Baik Ustaz. Ya, jadi yang penting ustadz-ustadznya tertib kan, gak ikut main kan mereka kan. Itu yang parah, itu yang nggak boleh gitu. Kalau yang bercanda anak-anak nggak apa-apa, insya Allah nggak ada masalah. Baik Ustaz. Ya, jadi yang penting ustadz-ustadznya tertib kan, gak ikut main kan mereka kan. Itu yang parah, itu yang nggak boleh gitu. Kalau yang bercanda anak-anak nggak apa-apa, insya Allah nggak ada masalah Ustaz gitu. Jadi mereka masih belum mukallaf ya, mereka masih belum mukallaf ya. Kita ingat dulu kita waktu kecil juga samalah seperti mereka kan gitu kan. Jadi
kita jangan membebani anak-anak dengan sesuatu yang mereka nggak mampu untuk melakukannya, ya, atau kita bias gitu. Jadi di sebagian pesantren itu kalau ada anak yang terlambat misalnya, yang terlambat sholat jamaah dicatat, dihukum gitu loh. Tapi kalau ustadznya terlambat nggak apa-apa gitu loh. Ini kan aneh gitu loh gitu. Padahal secara hukum juga kalau terlambat karena alasan tertentu, ya, terlambat karena kita misalnya sakit perut misalnya, atau sakit, atau ketiduran, itu kan dimaafkan dalam agama kita gitu. Nah, Nabi saja memaafkan gitu. Nah, ketika misalnya ada sebagian santri kita yang punya alasan yang sama gitu, kenapa kita nggak bisa memaafkan mereka gitu? Kan pendekatan seperti itu lebih enak kepada mereka. Jadi kalau kita tanya, kenapa Ustaz ketiduran Ustaz? Ya sudah, ketiduran, kita juga ketiduran. Ustaznya juga kadang-kadang ketiduran. Nah, kalau misalnya yang dihukum jangan digeneralisir ya. Jadi kalau misalnya dihukumnya adalah karena memang sengaja ya, dia meremehkan ya, dia waktunya berangkat tapi masih main-main, itu yang layak untuk dihukum gitu. Tapi jangan digeneralisir. Nah, jadi bias seperti ini yang akhirnya membuat mereka antipati ya. Sehingga ketika mereka sudah nggak di pesantren, apa yang terjadi? Mereka lepas ya, seperti lepas dari kekang kuda ya. Awalnya ditahan, sudah. Kami punya kasus ya kami di Jember ya, itu sudah levelnya sekolah tinggi ya. Itu ada sebagian mahasiswi yang nggak sholat. Antum bayang, nggak sholat, dan mereka ini bukan hanya tuduhan tapi sudah kita teliti, dia ngaku memang nggak sholat. Ini kan menyedihkan yang seperti ini. Nah, kalau yang namanya nggak sholat jamaah ketika sudah pulang dari pesantren sudah jamaah Ustaz ya gitu loh. Jadi di pesantren dipaksa-paksa, jadi mereka ke masjid hanya karena ikut aturan saja gitu. Mereka nggak tahu bahwasanya sholat jamaah itu wajib menurut sebagian ulama ya. Nabi menegaskan sholat jamaah sedemikian rupa, itu nggak pernah ditanamkan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka tamat dari pesantren, mereka sudah mendekat ke masjid aja enggak gitu. Jangan sholat maghrib dan isya 5 waktu juga mereka enggak ke masjid gitu. Yang tentunya kita enggak menginginkan buah pendidikan yang seperti ini kan semu ya. Jadi kelihatannya pas di pesantren mereka ke masjid semuanya gitu ya. Meskipun ya itu mereka dapat pahala insya Allah di situ gitu. Tapi kita enggak mengharapkan hasil pendidikan yang seperti itu gitu. Nah, maka dalam masalah ini secara khusus ya. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk menertibkan anak-anak ya, tapi ya masih ada 1-2 yang masih main-main ya. Baru ketika ruku ya biasanya mereka baru pada gabung, insya Allah kita bisa taghaful ya, kita bisa abaikan saja yang seperti itu. Yang penting mereka tidak sampai merusak, berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Insya Allah nggak masalah karena mereka masih ghairu mukallafin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama seperti itu ya. Di masjid-masjid Madinah, masjid-masjid Mekah lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi ya. Jadi alhamdulillah ini adalah sesuatu yang dihadapi oleh semua lembaga ya. Nah, kita menanamkan ya, kepada mereka cinta masjid, cinta sholat ya, cinta sholat jamaah. Insyaallah dengan pendekatan yang baik, insyaallah mereka akan memberikan hasil yang lebih baik juga, insyaallah ya. Ya, termasuk nanti pembahasan apakah ini bisa kita anggap sebagai masjid atau mushola. Kalau butuh fatwa nanti kita biar lebih mantap kita berikan secara tertulis insyaallah ya, sehingga nanti bisa dijadikan acuan ya, kita nggak lupa-lupa terus dan bisa menjadi referensi untuk para pendidik dan sekolah yang lain insyaallah ya. Nah, kita bisa menjadi pelopor dalam masalah pembahasan fikih terkait sekolah ya. Kita bisa kumpulkan dan fatwanya sudah banyak insyaallah Ustaz ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita